Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian. Kan kalian ini mau ujian sidang ya, besok tanggal 6. Sebenarnya ini harusnya saya sampaikan pada saat kita diskusi. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa kasih diskusi secara langsung dan kemarin sempat 2 kali ditunda karena lagi kurang sehat ya. Ya, jadi ini beberapa poin penting yang sempat saya ingat dari ujian sidang semester lalu. Ya, jadi untuk khususnya untuk di apotik. Jadi yang harus kalian pelajari itu mengenai pengertian apotik. Jadi kalau bisa kalian hafalkan yang berdasarkan undang-undang atau peraturan. Kemudian kalian bisa bahasakan dengan bahasa kalian sendiri pada saat ditanya nanti sama penguji. Ya, jadi kemudian pelayanan kefarmasian di apotik ini kan ada terbagi dua ya, yaitu yang secara administrasi dan yang kedua adalah dari segi farmasi kliniknya. Nah, kalau bisa kalian ini identifikasi apa bedanya dengan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, karena pasti apotik dengan rumah sakit itu pasti ada yang berbeda. Jadi saya tidak akan jelaskan di sini apa yang perbedaannya. Kalian silakan baca laporannya kembali dan pahami. Jangan cuma sekedar dibaca atau diketik saja dalam laporan tapi tidak dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu tata cara pendirian apotik, SIA dan SIPA. Jadi ini yang biasa yang penguji tanyakan ini adalah penguji yang dari BPOM. Jadi beliau bertanya bagaimana caranya mendirikan apotik, apa-apa saja berkas yang dibutuhkan, kemudian bagaimana prosesnya, kita menghadap ke siapa, terus yang bertanda tangan atau yang mengeluarkan surat izin apotik maupun surat izin penanggung jawab apotik, praktek apoteker itu siapa, ya. Dan biasanya ditanya berapa setiap berapa tahun diperbarui ataukah ditanya juga SIPA itu bisa dimiliki sampai berapa jumlahnya. Jadi beda ya kalau misalnya SIPA kita sebagai apoteker penanggung jawab di industri atau PBF itu tidak boleh ada SIPA di tempat lain ya. Jadi dia cuma satu. Tapi bedanya kalau dia SIPA di rumah sakit ataupun di atau dari bidang pelayanan seperti rumah sakit, puskesmas atau apotik itu bisa sampai 3. Tapi hanya satu yang bisa sebagai apoteker penanggung jawab, selebihnya itu sebagai apoteker pendamping atau APING. Nanti silakan kalian baca-baca kembali undang-undangnya. Kalau bisa di sini harus ini ya harus kalian pernah baca 1 kali secara secara menyeluruh ya sampai tamat itu Undang-Undang nomor 58 ya tentang pelayanan kefarmasian dan beberapa juga undang-undang yang lain yang terkait dengan apotik. Jadi kalau bisa kalian silahkan baca ya. Sama seperti ini. Yang penting kalian sudah pernah 1 kali baca walaupun kalian tidak hafal ya. Jadi setidaknya kalau ada pertanyaan yang menyangkut tentang undang-undang, kalian bisa sekilas ingat dan bisa memberikan jawaban. Dan nanti kalau pada saat ujian, jangan takut-takut untuk menjawab. Jawab saja seperti yang kalian ketahui. Ya, karena kalian ini sudah mau apoteker, biasanya itu penguji agak ini ya, agak tidak suka kalau misalnya kandidat calon apoteker itu menjawab dengan suara pelan, kemudian kayak takut-takut. Jadi kalian harus berani saja menjawab. Kemudian biasa juga ditanyakan mengenai penggolongan obat. Ya, jadi bebas, bebas terbatas, obat keras. Kemudian disuruh sebutkan contoh-contohnya. Kemudian bagaimana pemesanannya. Ini biasanya yang ditanyakan ini yang dari ini apa eh, BPOM atau kimia farma ya. Atau bisa juga kalau ada yang dari industri. Kemudian ini ada penggolongan obat tradisional. Ini juga kalian harus tahu ininya pengertian dan contoh-contohnya. Ya, jadi penggolongan obat tradisional kayak obat bebas, jamu, obat herbal herbal terbatas dengan fitofarmaka. Itu yang tadi obat bebas, bebas terbatas dan obat keras itu kalian harus tahu pengertiannya ya apa yang dimaksud dengan obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, apa yang dimaksud dengan obat bebas terbatas, obat keras. Terus nanti pasti biasanya itu penguji akan menyinggung sedikit tentang
medikasi kan ada hubungannya dengan obat keras ya. Kemudian juga ditanyakan nanti tentang psikotropika dengan narkotika. Ini paling sering ditanyakan bagaimana pelaporannya, melalui apa, ya. Kemudian setiap tanggal berapa dilaporkan. Terus ditanyakan juga mengenai resep, apa pengertian resep, kemudian apa-apa yang harus diperhatikan kalau kita menerima resep. Terus kalau ada yang beruntung nanti bisa juga dikasih soal perhitungan ya, dikasih resep racikan dan silakan dihitung ininya, perhitungan bahannya. Nah ini untuk lebih rincinya tata cara pendirian apotek dan kita. Jadi biasanya ditanyakan pengurusannya bagaimana, menghadap ke siapa, apa saja yang harus disiapkan. Saya kira ini sudah ada di laporan kalian ya, karena saya pantulkan. Kemudian biasa juga ditanyakan siapa yang mengeluarkan SIA dan SIPA. Iya, kemarin-kemarin itu banyak yang salah menjawab. Eh, jadi sebenarnya ini dikeluarkan oleh pemerintah kota ya atau kabupaten, di mana yang bertanda tangan di situ adalah kepala dinas. Ya, jadi jangan jangan bilang dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan di sini fungsinya dia cuma menerima tembusan dari kepala dinas ini pemerintah kepala dinas PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Ya, yang bertanda tangan, kemudian harus diperbarui setiap berapa tahun ya, setiap 5 tahun ya. Kemudian berapa jumlah sisa APJ? APJ-nya apoteker penanggung jawab yang bisa dipegang oleh apoteker di rumah sakit atau puskesmas. Kemudian di industri atau PBF, kemudian di apotek juga berapa. Jadi sudah saya sempat tadi jelaskan kan. Kemudian sarana minimal yang harus ada pada apotek. Kayak misalnya harus ada tempat penerimaan resep, kemudian tempat pelayanan obat, tempat pemberian informasi, kasir, tempat racik, ya. Itu yang paling penting harus ada tempat racik. Karena kalau kita mau mendirikan apotik, biasanya itu BPOM akan datang memeriksa dan eh, memang harus ada tempat meraciknya, meracik obat. Tidak boleh di ini di lingkungan di depannya, nggak boleh di area pelayanan pasien. Dia memang harus agak terpisah untuk khusus untuk meracik. Kemudian bolehkah apotek melakukan pemeriksaan darah? Nah, ini biasa ditanyakan oleh orang yang dari kimia farma, ya karena ini sebenarnya pertanyaan kasus atau pengalaman nyata. Kan kalau di kimia farma itu bagi yang sempat PKPA di kimia farma yang ada kliniknya, itu kan bisa melakukan pemeriksaan darah kan. Jadi kalau misalnya apotek biasa, ini biasa ditanyakan oleh kimia farma ataupun BPOM juga. Jadi kalau misalnya apotek biasa sebenarnya tidak boleh ya. Kita itu sebagai apoteker kita cuma bisa ini kita tidak boleh mendiagnosa. Ya, jadi kalau misalnya pemeriksaan tekanan darah ini kita bisa lakukan, tapi kita tidak bisa mendiagnosa apakah pasien itu tensinya tinggi atau rendah. Ya, jadi kita tetap harus kembali ke dokter. Kita hanya bisa memberikan obat sesuai dengan permintaan pasien ya, yaitu suam medikasi ataupun melalui permintaan resep. Adapun untuk kolesterol, asam urat, dan glukosa ini biasanya dilakukan oleh perawat atau dokter ya. Tapi mungkin kalau secara nyata kita sering melihat banyak apotek yang masih melakukan pemeriksaan darah, tapi sebenarnya ini tidak diperbolehkan oleh BPOM. Ya, jadi silakan kalian nanti ubah ini di sini. Jadi saya cuma mau memahamkan saja. Jadi silakan kalian nanti berkreasi, mengolah kata, dan kalau bisa perbanyak membaca berita-berita terkini. Nah, ini contoh sertifikat kompetensi apoteker yang nanti akan kalian dapatkan kalau kalian sudah lulus UKI CBT dan UKI OSCE. Ya, jadi ini dikeluarkan oleh IAI, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan dia harus diperbarui setiap 5 tahun. Ya, jadi biasa juga dari BPOM itu menanyakan siapa ketua IAI sekarang. Jadi kalau bisa kalian tahu juga ya, namanya itu Bapak Nurul Fala Edi. Kemudian biasa juga ditanyakan siapa ketua BPOM. Ya, jadi bedakan BPOM dengan eh, Badan POM dengan yang di kota. Apa namanya? BB, BB POM dengan Badan POM ya.
Jadi silakan kalian cari itu siapa ketuanya. Kemudian ini contoh surat tanda registrasi apoteker atau biasa disingkat STRA. Jadi yang tadi Serkom ini dibutuhkan untuk pengurusan SIA dan SIPA. Kemudian begitu juga dengan STRA dan surat sumpah. Di sini STRA ini kita bisa perbarui melalui sistem online ya. Jadi kalau tadi ini Serkom kita harus melalui akun siap, tapi kalau kalian baru lulusan baru ya biasanya langsung langsung peroleh seperti ini diuruskan memang dari kampus. Ya, jadi kalau di sini ini yang bertanda tangan adalah KFN ya. Jadi untuk STRA, surat tanda registrasi apoteker ini yang keluarkan adalah Komite Farmasi Nasional. Kemudian untuk pernyataan surat sumpah ini kalau perlu kalian harus simpan ya, karena kalau Serkom, STRA ini kan diperbarui setiap 5 tahun. Tapi kalau surat sumpah ini tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi semenjak kalian dapatkan ini nanti kalian tanda tangani secara real pada saat penyumpahan ya, satu-satu maju ke depan kemudian menandatangani surat sumpah. Jadi ini surat sumpahnya kalian harus simpan baik-baik karena ini digunakan sampai seterusnya. Kalau kalian mau perpanjangan STRA atau Serkom tetap harus menggunakan surat sumpah. Ini jadi surat sumpahnya di sini sama juga tadi yang bertanda tangan itu adalah dari KFN. Nah, kemudian ini surat izin apotik dengan surat izin praktik apoteker, ya, SIA dan SIPA. Jadi di sini yang kita lihat di sini yang bertanda tangan adalah pemerintah Kabupaten Maros, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Ya, jadi yang mengeluarkan itu adalah Kepala Dinas dari DPM PTSP dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Begitu juga dengan surat izin apotekernya. Yang bertanda tangan di sini adalah Kepala Dinas dari DPM PTSP dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan. Jadi ini diperbarui setiap 5 tahun. Nah, biasa ditanyakan itu yang mana duluan diurus, SIA atau SIPA. Jadi kalau kalian pergi ke DPM PTSP, biasanya itu formulirnya langsung dikasih dua ya, formulir untuk SIA dengan formulir untuk SIPA. Jadi DPM PTSP ini dia melayani segala jenis pengeluaran surat izin ya, jadi termasuk surat izin praktek, surat izin apoteker, surat izin apotik ya. Jadi untuk mengurus surat izin apotik di situ ada persyaratan berkasnya harus sudah ada SIPA ya. Jadi tapi kalau kita misalnya mengurus di DPM PTSP kita tinggal melengkapi saja berkas-berkas yang lain karena kan sekalian kita mengurus juga SIPA. Jadi SIA ini ketika kita memperbarui SIA maka otomatis SIPA juga harus diperbarui ya. Jadi dia selalu bergandengan seperti itu. Jadi kalau ditanya yang mana yang duluan, eh, kalian silakan jelaskan dulu bahwa kedua-duanya bisa langsung ya bersamaan karena kita mengambil formulir dari DPM PTSP. Tapi untuk mengurus surat izin apotik itu dalam berkas persyaratannya harus ada SIPA. Nah, kemudian ini daftar pelengkapan apotik. Jadi biasanya BPOM atau Dinkes datang ke apotik itu memeriksa beberapa sarana yang harus ada, seperti misalnya alat pembuatan dan pengolahan dan peracikan, kemudian alat administrasi. Terus di sini ada yang penting ya, yang lemari narkotika dan psikotropika. Jadi kalau misalnya kalian mau buat apotik, tapi di apotik itu tidak ada, kalian tidak mau menjual obat-obatan psikotropik dan narkotika, itu tetap harus ada lemarinya. Karena ini merupakan salah satu sarana yang wajib ada di apotek. Ya, jadi walaupun kalian tidak mau menjual narkotika dengan psikotropika, lemarinya itu tetap harus diadakan. Kemudian ada juga disuruh untuk mengadakan buku standar. Kemudian tenaga kesehatannya di sini yang wajib ada itu adalah apoteker penanggung jawab apotik ya atau apa. Kemudian asisten apoteker. Jadi ini asisten apoteker tidak wajib, bisa kita ganti menjadi TTK. Jadi nanti kalau kalian ditanya apa bedanya asisten apoteker dengan TTK, tenaga teknis kefarmasian, jadi asisten apoteker itu yang sudah menamatkan pendidikan S1 farmasi ya, sarjana farmasi. Sementara kalau TTK itu dia masih bisa setara dengan SMK. Nah, untuk pelayanan kefarmasian di apotek, ada dua ya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu pengolahan sediaan farmasi ya, meliputi perencanaan, pengadaan, pemesanan. Nah, ini biasanya
kalian nanti ditanya bagaimana caranya untuk ini merencanakan di apotik obatnya apa-apa saja, bagaimana, apakah menggunakan metode VEN, metode ABC, dan itu pasti kalian akan ditanya lebih lanjut apa itu, bisa jelaskan metode ABC, metode VEN. Jadi tolong dibaca kembali laporannya. Kemudian di sini surat pesanan. Biasanya yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa surat pesanan, berapa rangkap surat pesanannya kalau kita mau memesan narkotik atau psikotropik. Kemudian eh, bagaimana bentuknya? Pernah lihat surat pesanan seperti itu. Kemudian faktur, faktur pesanan dengan faktur tagihan. Kemudian penyimpanan obat. Ya, penyimpanan obatnya seperti apa? Berdasarkan kelas terapi kah atau berdasarkan abjad kah? Itu biasanya ditanyakan secara real yang kalian dapatkan di waktu kalian PKPA. Kemudian pemusnahannya obat bagaimana? Ya, seperti yang sudah saya pantulkan di laporannya, itu silakan dibaca kembali. Kemudian pengembalian obat, kalau misalnya ada datang obat dari PBF dan ternyata tidak sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan faktur yang datang, itu bagaimana caranya? Kemudian pelaporan psikonarko. Jadi ini pelaporannya setiap tanggal 10 ya. Jadi pokoknya dia dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu harus wajib dilaporkan setiap bulannya. Dan pelaporannya itu melalui web ya. Jadi silakan nanti ketik sipnap.go.id kalau tidak salah. Ya, jadi dia melalui web dan di situ ada pelaporannya setiap bulan. Kemudian pelayanan farmasi klinik, ya, jadi ini beda dengan RS. Silakan kalian cari sendiri apa bedanya. Oh iya, saya lupa tadi yang pelaporan psikonarko itu. Jadi walaupun di apotek tidak menjual psikonarko, itu tetap harus dilaporkan. Jadi nanti ada jenis pelaporannya, ada pelaporan periodik, ada juga pelaporan nihil. Jadi kalau kalian bekerja di apotek yang tidak punya psikonarko, itu silakan kalian klik di pelaporan nihil. Nah, ini untuk surat pesanan psikotropika. Ya, jadi kalau di sini kita lihat psikotropika dengan narkotika, dia harus lengkap nama distributor, alamatnya apa, dan teleponnya berapa. Ya, kemudian psikotropika yang dipesan satu faktur itu, satu surat pesanan atau SP itu hanya boleh menuliskan satu saja, satu jenis obat. Begitu juga dengan narkotika. Ya, jadi untuk satu surat pesanan hanya bisa satu obat yang dipesan. Ya, dan yang harus bertanda tangan di sini adalah apoteker penanggung jawabnya. Nah, untuk surat pesanan atau SP obat biasa ini bisa kalian lihat simple, simple saja ya. Karena dia tidak tidak terlalu ketat pengaturannya. Jadi nama obat yang dituliskan juga dalam satu SP itu bisa lebih dari satu ya, bahkan bisa sebanyak mungkin, tidak ada aturannya. Kemudian yang dicantumkan di situ nama barang, kemudian jumlahnya berapa, misalnya satu, kemudian satuannya box. Ya. Terus yang bertanda tangan di sini bisa bukan apoteker penanggung jawab, ya bisa asisten apoteker, apoteker pendamping atau ini. Yang penting sudah dikuasakan oleh apoteker penanggung jawab. Nah, kalau untuk pesanan obat yang mengandung prekursor, karena kita tahu bahwa prekursor ini juga agak ketat peraturannya ya, karena oh iya, nanti kalian ditanya juga ini tentang apa itu pengertiannya prekursor. Jadi eh, kalian mungkin sudah tahu ya, jadi kalau prekursor itu dia obat-obatan yang bisa menjadi ini dengan modifikasi sedikit, dengan pengolahan sedikit saja dia sudah bisa berubah menjadi psikotropika ataupun narkotika. Ya, contohnya yang paling sering itu pseudoephedrine, ya, yang ada di tablet Tremenza, yang biasanya obat-obatan flu itu kayak nanti kalau misalnya disuruh sebutkan contohnya prekursor yang paling gampang itu pseudoephedrine, kemudian norepinephrine, ya, ephedrine itu semua adalah prekursor. Nah, kalau untuk SP surat pesanan prekursor, dia jumlah obat yang dapat dipesan dalam satu SP itu adalah 3, maksimal 3 obat. Ya, jadi nanti dicantumkan nama obat, kemudian zat aktif prekursornya, misalnya Tremenza. Zat aktif prekursornya itu adalah pseudoephedrine HCl. Bentuk dan kekuatan sediaannya, misalnya bentuknya adalah kapsul atau tablet, berapa miligram, ya, kekuatan sediaannya berapa miligram. Kemudian satuannya misalnya satu, satuannya misalnya box, jumlahnya satu. Ya, seperti itu. Di sini juga yang bertanda tangan adalah apoteker penanggung jawab ataukah orang yang dikuasakan.
Nah, kemudian ini contoh faktur. Jadi ini faktur yang datang dari PBF. PBF-nya itu adalah GSM, Graha Sejati Medika. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan ketika ada datang faktur adalah nama barang, kemudian tanggal expire-nya dan nomor batch. Ini harus sesuai dengan yang fisiknya yang datang ya. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda dari tanggal expire-nya ataupun batch-nya itu langsung kalian konfirmasi ke pengantar yang datang bawa obat ya. Supaya yang datang bawa obat ini kalau misalnya dia bisa hubungi dari PBF-nya langsung dia bisa langsung konfirmasi ya. Kemudian kuantitasnya silakan kalian juga cek. Nah, yang di sini yang bertanda tangan adalah orang yang menerima obat tersebut. Terus perhatikan di sini ada ini ya totalnya. Jadi biasanya kalau kalian mau lakukan pembukuan di faktur pembelian obat ya, faktur obat datang itu biasanya yang kalian tuliskan itu nomor faktur ya, karena ini setiap nanti kalau penagih datang itu dia cuma membawa list nomor faktur dan jumlah tagihan. Kemudian ini kartu stok. Jadi kartu stok yang harus ada di dalam kartu stok itu adalah nomor batch, kemudian expired date, masuknya berapa, keluarnya berapa, sisanya berapa. Ini sebenarnya idealnya kartu stok itu diperbarui setiap hari, ya. Jadi bukan hanya pada saat stock of name. Kemudian kartu stok ini untuk satu obat satu kartu stok. Kemudian apotek ini adalah salinan resep, ya. Contoh salinan resep. Kemudian ini yang tadi saya bilang bahwa pelaporan narkotika itu melalui web sipnap.kemkes.go.id. Jadi ini contoh pelaporannya. Jadi sebenarnya sekarang sudah gampang ya, kita tidak perlu lagi menggunakan kertas, kita tinggal langsung saja masukkan dalam web dan ini nanti akan dikirim ke email hasil pelaporannya ini. Jadi di sini jumlah data nol atau nihil karena di apotek tersebut tidak memiliki psikonarkotika. Ya, begitu juga dengan narkotikanya. Kemudian penggolongan obat, ya. Jadi mungkin ini kalian silakan baca di laporannya. Pengertian dari obat bebas, bebas terbatas dengan obat keras. Kemudian apa yang dimaksud prekursor dan contohnya. Apa itu swamedikasi, contoh obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi dan penyakit-penyakit apa saja yang bisa diswamedikasi. Kemudian ini biasa ditanyakan juga, apakah semua vitamin C termasuk obat bebas? Ya, kalau kalau kita tahu kan kalau vitamin itu pasti bebas ya, logonya pasti warna hijau. Tapi ternyata tidak semua vitamin C obat bebas. Karena ada vitamin C injeksi itu termasuk obat keras ya. Jadi tergantung dari bentuk sediaannya. Kemudian asam asetil salisilat. Ini asam asetil salisilat ini nama lainnya aspirin ya. Jadi aspirin kalau misalnya dia 80 miligram, maka dia bukan obat bebas karena ini dia berfungsi sebagai antiplatelet ya atau anti pembekuan darah. Tapi kalau dia dosisnya 500 miligram, maka dia menjadi obat bebas karena dia hanya sebagai obat sakit kepala atau obat AINS ya. Jadi lihat juga dari kekuatan sediaannya. Kemudian acetaminophen. Acetaminophen ini adalah nama lain dari paracetamol. Jadi itu kalian yang harus kalian perhatikan itu bentuk sediaan dan kekuatan sediaannya ya. Karena itu bisa menentukan obat tersebut itu termasuk obat bebas atau obat keras. Kemudian penggolongan obat tradisional, ada jamu, AHT, dan fitofarmaka. Ini silakan kalian hafal pengertian dan contoh-contohnya. Kemudian bagaimana biasanya ditanyakan juga bagaimana menurut pendapat Anda penggunaan obat herbal dengan obat kimia. Itu silakan kalian cari sendiri bagaimana pendapat kalian ya, bisa baca-baca di internet atau cari-cari di jurnal ya. Kemudian resep. Apa yang dimaksud dengan resep? Bagaimana peraturan terkait resep narkotika dengan psikotropika? Jelaskan yang Anda ketahui. Jadi di sini eh, ini ya harus harus ini ketat ketat peraturan untuk narkotika, bahkan setiap bulannya itu kalau datang BPOM periksa itu selalu mereka melihat dari kartu stok dan berapa resep yang masuk dan berapa disesuaikan dengan obat yang keluar. Kemudian resep, jadi ini ada tiga screening yang harus kalian lakukan ya ketika menerima resep. Screening administratif, farmasetika, dan klinis. Ini silahkan kalian pelajari di laporannya, saya tidak akan lebih lanjut ya.
Nah, untuk screening farmaseutik, itu yang paling penting di sini adalah mengenai BUD. Kemudian screening klinis, ya jadi nanti kalian pelajari kembali resepnya. Itu biasanya kalau kalian beruntung, kalian akan disuruh maju ke papan tulis dan mengerjakan soal hitungan. Ya, jadi silakan kalian pelajari kembali. Jadi, oh iya, jangan sampai terkecoh ya dengan penulisan DTD ya, dengan DTD dengan yang tidak ada DTD-nya. Ya, jadi tolong itu dihafalkan kembali. Ini ya, jadi kalau misalnya dia minta racikan yang ada DTD-nya, maka semua jumlah obatnya itu kita kali 10. Tapi kalau misalnya dia tidak pakai DTD, berarti dibagi 10 ya. Misalnya Ambroxol 15 miligram, terus Miscevacul nomor 10. Ini berarti 15 miligram untuk 10 puyer. Jadi 15 miligram itu dibagi 10. 10 puyer ya. Beda kalau dia pakai DTD, dia dikali. Ya, jadi silakan kalian nanti pelajari kembali. Kemudian untuk beyond use date, BUD. Jadi BUD ini dibutuhkan pada saat kita meracik obat ya, atau pada saat kita merusak kemasan primer dari obat. Jadi kalau ditanya apa bedanya kemasan primer dengan kemasan sekunder, nah kalian harus tahu jawab ya. Kemasan primer itu adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan obat. Sedangkan kalau kemasan sekunder adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung. Jadi contohnya kayak misalnya kalau kita mau menghitung BUD dari kemasan primer yang sudah dirusak, itu contohnya adalah sirup kering, ya, misalnya amoksisilin sirup kering dan cefixim sirup kering, itu antibiotik biasanya yang dibuat dalam sirup kering, itu merupakan kemasan primernya merupakan botolnya, ya, yang bersentuhan langsung dengan obat. Jadi ketika kita buka dan kita campurkan dengan air, itu bisa menjadi, ya, kita harus menghitung BUD-nya. Ya, biasanya ada di situ ketentuannya 7 hari. Kemudian bisa juga kalau misalnya kita mau mengemas dalam bungkus-bungkus kecil, misalnya CTM kan biasanya ada dijual itu kalau di puskesmas CTM yang 1.000 tablet langsung dalam satu botol besar. Itu bisa kita kemas menjadi 10 tablet per saset ya, tapi kita harus menghitung BUD-nya karena dia sudah dirusak, dikeluarkan dari kemasan primernya. Ya. Nah, bagi dua, BUD non steril dengan BUD steril. Kalau untuk BUD non steril, ini biasanya kalau sediaan padat, dia itu contohnya seperti TTM yang tadi saya bilang ya, dikemas ulang. Dia ED-nya kalau kurang dari 1 tahun, expired date-nya kita lihat dia kurang dari 1 tahun, berarti BUD-nya itu sama dengan expired date-nya. Tapi kalau expired date-nya lebih dari 1 tahun, maka BUD-nya maksimal adalah 1 tahun. Nah, jangan kalian terkecoh ya, expired date dengan beyond use date itu adalah berbeda. Kalau expired date itu adalah tanggal kadaluarsa yang ditentukan oleh pabrik si pembuat obat tersebut. Sedangkan BUD itu adalah tanggal di mana obat itu batas kestabilannya. Ya, jadi yang tentukan itu adalah ketika obat tersebut sudah diubah dari si pabriknya. Sudah diubah bentuknya atau kemasannya sudah dirusak, ya, kemasan dari pabriknya. Kemudian untuk sediaan semi padat sama dengan yang di atas, sama dengan yang sediaan padat tadi. Kemudian sediaan cair biasanya ini dia merupakan ini non rekonstitusi ya, maksudnya di sini sama dengan yang di atas ya, salep yang di packing ulang. Nah, untuk BUD obat racikan ya, karena dia bukan termasuk hmm, ini formulasi oral yang mengandung air, misalnya suspensi, emulsi atau sirup, itu BUD-nya kurang dari 14 hari. Tapi dengan catatan harus disimpan pada suhu yang dingin. Kemudian kalau untuk formulasi topikal, semi padat atau cair seperti salep, krim, gel, pasta, ini biasanya BUD-nya itu kurang dari 30 hari. Kurang dari atau sama dengan 30 hari. Ya, kemudian formulasi yang tidak mengandung air seperti puyer atau kapsul, ini kita harus hitung ya. BUD-nya kurang dari 25% dari waktu yang tersisa dari obat yang paling dekat expired date-nya atau maksimal 6 bulan. Ya, jadi contoh obat. Contohnya, misalnya ada obat yang expired date-nya itu, tanggal kadaluarsanya itu Desember 2023. Berarti kalau kita hitung dari ini ya, Desember,
Desember 2022, maka BUD-nya adalah 25% dikali 12 bulan. Ya, 12 bulan sampai Desember 2023. Sama dengan 3 bulan. Nah, 3 bulan ini lebih kecil dari 6 bulan. Maka BUD maksimalnya adalah 3 bulan. Ya, gitu. Kemudian untuk BUD sediaan steril, ini biasanya tergantung dari jenis sediaannya. Kalau misalnya dia sediaan yang resiko kontaminasinya rendah, misalnya dia dibuat di lemari laf ya, atau di ruang ISO kelas 5, kemudian bahan obatnya steril, tahap pencampurannya sedikit, maka dia termasuk resiko kontaminasi rendah. Dan kalau kita simpan di suhu kamar yang suhunya kurang dari 25 derajat Celcius, itu bisa bertahan sampai 48 jam BUD-nya. Kemudian kalau dia suhu kulkas 2-8 derajat Celcius, ini 14 hari. Jadi lebih panjang ya, karena kalau dia disimpan di kulkas itu lebih lama untuk sterilnya ya, lebih lebih lama BUD-nya. Kemudian kalau risiko kontaminasi sedang, ini biasanya obat-obatan yang tahap pencampurannya banyak. Jadi dia lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi tidak stabil daripada yang kontaminasi rendah. Kalau kita simpan di suhu kamar, dia 30 jam. Kalau kita simpan di kulkas, dia bisa sampai 9 hari. Nah, kalau untuk risiko kontaminasi tinggi, biasanya ini pencampurannya tidak dilakukan di lab atau ruang ISO kelas 5, terus bahan obatnya tidak steril, kemudian sterilisasinya itu biasanya dilakukan di akhir atau lebih dari 6 jam setelah pencampuran. Jadi biasanya ini dia kalau kita simpan di suhu kamar dia bisa 24 jam bertahan ya, cuma 1 hari. Kalau kita simpan di kulkas dia bisa bertahan sampai 3 hari. Nah, kalau kita simpan di suhu beku, baik dia kontaminasi rendah, sedang maupun tinggi, itu BUD-nya bisa sampai 45 hari. Nah, ini juga penting kalian ketahui ya, perhitungan dosis insulin. Mungkin sering kalian dapatkan di Kimia Farma, karena Kimia Farma itu bekerja sama dengan BPJS, yang otomatis dia pasti melayani pasien prolanis, ya, pasien ini yang lanjut usia dengan penyakit kronis, ya. Jadi contohnya itu, contoh soalnya di sini, misalnya ada orang pasien yang datang dengan berat badan 80 kg, ingin membeli sebuah insulin. Nah, bagaimana cara hitungnya? Jadi terbagi menjadi ini ya, insulin harian total. Jadi insulin harian total itu kalian harus ingat, hafal 0,5 unit per kilogram per hari. Jadi kalau untuk 80 kilogram berarti 80 kali 0,5 sama dengan 40 unit per hari. Jadi ini kebutuhan insulin hariannya. Orang tersebut adalah 40 unit per hari. Nah, yang dibagi menjadi dua, yaitu insulin basal dan insulin prandial. Nah, untuk insulin basal itu dia 40% bagiannya dari 40 unit, artinya 16 unit ya. 40% kali 40, 16 unit. Jadi ini dia dipakai malam sebelum tidur. Sedangkan kalau insulin prandial, jadi kalau kalian dengar kata prandial ini biasanya eh, menyangkut dengan makan kan, kayak postprandial ya, glukosa postprandial itu berarti glukosa setelah makan atau glukosa 2 jam setelah makan. Nah, ini dia 60% bagiannya dari insulin harian total. Jadi 60% kali 40 sama dengan 24 unit. Nah, sesuai namanya dia prandial, maka dia digunakan pada saat makan. Ya, jadi dibagi 3, makan pagi 8 unit, makan siang 8 unit, kemudian makan malam 8 unit. Nah, jadi kalian juga perlu ingat ya, jadi insulin basal yang digunakan malam sebelum tidur itu dia mempunyai kerja long acting, artinya kerjanya panjang. Jadi omsetnya puncaknya itu bisa tercapai 3-4 jam, dalam waktu 3-4 jam, kemudian dia bisa bertahan efeknya ya, durasinya itu selama 24 jam. Jadi seharian. Jadi contohnya itu seperti Glargin atau Lantus ya, kemudian Detemir atau Levemir. Jadi Glargin ini adalah nama insulinnya, sedangkan Lantus ini nama pabriknya, ya, maksudnya nama pabrikannya, kayak misalnya apa, paracetamol, nama pabrikannya Gravadon, atau misalnya paracetamol nama pabrikannya atau mereknya adalah Sanmol, ya, sama dengan Detemir. Detemir ini juga nama salah satu insulin, ya, nama itunya adalah Levemir. Kemudian insulin prandial. Insulin prandial ini yang kita gunakan pada saat makan. Dia adalah rapid acting, artinya kerjanya cepat, ya. Jadi pada saat setelah makan langsung disuntikkan. Jadi omsetnya bisa tercapai dalam waktu 5-15 menit saja. Sementara durasinya cuma 6 jam, ya.
Jadi dia kerjanya cepat, tapi cepat juga hilang efeknya. Jadi aspart, novolog, lispro, apidra, glulisin, humalog. Nah, yang perlu kalian juga pelajari adalah isu-isu terkini, karena biasanya BPOM itu sering menanyakan isu-isu terkini, apalagi yang sekarang itu paling marak adalah sirup yang mengandung EG dan DEG. Ini kalau perlu kalian baca ya di berita bagaimana dan pabrik-pabrik apa saja atau industri apa saja yang sudah di blacklist oleh BPOM karena mengandung EG dan DEG. Ya, jadi EG ini dan DEG dia merupakan cemaran pada bahan ini pelarut ya, pelarut dari sirup. Ya, jadi silakan kalian baca lebih lanjut. Kemudian mengenai vaksin COVID, ini juga biasa ditanyakan ya, kenapa vaksin COVID itu bertahap, kemudian apa vaksin yang sudah diproduksi oleh Indonesia, ya, seperti itu. Kemudian berapa jaraknya dari vaksin satu ke vaksin dua ke booster. Terus vaksin untuk orang tua apa, vaksin untuk anak-anak apa, itu silakan kalian cari. Kemudian legalisasi tanaman ganja ini juga pernah menjadi perbincangan ya di akhir-akhir tahun 2022 ya, di mana Indonesia mau melegalkan tanaman ganja. Ya, silahkan kalian baca bagaimana ini, bagaimana beritanya. Ya, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses ya untuk ujian sidangnya. Semoga semuanya lulus semua dan banyak-banyak berdoa dan berbuat baik ya sebelum ujian. Sekarang itu kayak misalnya bersedekah, bantu orang tua atau pokoknya lakukan saja kebaikan dan banyak-banyak berdoa. Semoga semoga pengujinya tidak rese ya. Semoga pengujinya eh, ini dilembutkan hatinya ya, dan jangan lupa belajar, pelajari semua laporannya. Dan itu juga banyak 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 berdoa ya sebelum masuk. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.